Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, juga pikiran kita. Biarlah firman itu masuk dalam pikiran kita. Bukan saja kita mendengar, membaca, tapi kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah apa yang kita lakukan, bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Karena Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang patut kita puji, kita sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini diberikan kepada saya kesempatan untuk sampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau perkasa. Dan pagi ini, pagi yang indah, Engkau berikan bagi kami. Sebelum kami mengerjakan sesuatu aktivitas, kami rindu firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan sesuatu yang lebih daripada sebelumnya. Tuhan, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya, agar setiap firman-Mu yang sampaikan membangun hidup kami, mengerti apa arti hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami siapkan hati kami pagi ini. Amin. Ya, saudaraku kasih Tuhan, sungguh luar biasa pagi ini di mana diberikan tema, yaitu memenangkan diri sendiri sebelum memenangkan orang lain. Ini satu tema yang luar biasa. Saya percaya yang memberikan tema ini juga bukan asal diberi, tapi sudah bawa dalam doa pastinya. Kenapa tema ini sangat penting? Karena tema ini sebagai guideline, menuntun kita supaya kita hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita kerjakan kalau tidak berpadanan, itu sia-sia. Jadi hari ini firman Tuhan terambil di dalam surat Jemaat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Ya, tapi saya tidak bacakan, saya akan ambil lompat-lompatnya. Nah, karena ini sangat penting, kita tidak mungkin bisa memenangkan orang lain sebelum memenangkan diri sendiri. Ini poinnya yang kita perlu belajar. Nah, dari hal manakah kita perlu menang di sini? Ya, dari hal mana? Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 12, ayat 5 di sini dikatakan, ya. Ayat 5 saya screen ya, bentar dulu. Ya. Ayat 5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sebelum kita memenangkan orang lain, kita harus menang terhadap diri sendiri. Dari hal manakah kita perlu menang? Pertama di sini, kita mampu mematikan dalam diri kita sendiri. Ada 5 hal yang perlu dimatikan. Mungkin tidak komplit, tapi di sini dijelaskan 5 hal. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Nah, ini kalau dijabarkan sangat luas. Ya. Masalah manusia, yaitu masalah 5 hal yang pertama yang harus dimatikan. Disinilah harus menang. Kalau tidak menang dalam areal ini,
ini akan menjadi masalah besar kalau terlibat di dalam pelayanan. Pengetahuan kita boleh banyak, tapi pengetahuan tidak memberikan solusi bahwa kita menang. Makanya ayat demi ayat ini kita harus berdoa. Kekuatan Tuhanlah yang membuat kita menang, membuat kita mampu mematikan dalam diri kita sendiri. Di sini jangan pernah kita berdoa, Tuhan, Tuhan matikanlah ini. Kita sebut 5 hal ini. Kita minta Tuhan yang mematikan. Tuhan bilang, bukan aku yang matikan, tapi kamu sendirilah yang mematikan, karena aku sudah berikan kamu kuasa untuk mematikannya. Matikanlah dalam dirimu. Ini satu perintah yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Saya bisa menilai orang apakah dia tahu bahwa dirinya punya otoritas atau tidak. Kalau dia selalu artinya perintah Tuhan, terus perintah Tuhan, tapi dia tidak mengerti bahwa Tuhan sudah berikan dia kuasa dan otoritas. Di sini untuk kita bisa memenangkan orang lain, kita mampu memenangkan diri sendiri dulu. 5 hal pertama yaitu matikanlah. Ini sangat penting. Kalau 5 hal yang pertama harus matikan, tapi 5 hal ini tetap hidup, ini kemanapun dia melayani, hidupnya menjadi troublemaker, menjadi pembuat masalah. Menjadi pembuat masalah. Kenapa? Karena yang sepatutnya dimatikan, tapi tidak dimatikan. Ini yang seringkali terjadi dalam dunia pelayanan. Kenapa terjadi goncang-gancing? Cek aja. Sudahkah dia matikan 5 hal yang wajib dimatikan? Ini perintah loh. Karena itu matikanlah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Saudaraku, saya kadang-kadang kalau orang melayani semangat, tapi semangat doang dibawa, tapi belum dimatikan 5 hal ini. Saya akan melihat bahwa orang ini kemanapun menjadi troublemaker. Makanya kenapa saya sering katakan, seorang pelayan Tuhan sebelum dia melayani, harus dilayani dulu. Tapi kadang-kadang terbalik. Belum dilayani, sudah mau melayani. Wah, ini masalah. Dia merasa tidak perlu dilayani. Maka saya katakan kepada Bu Liva, saya murid pertama Ibu Liva kalau adakan pelayanan. Saya masih siap dilayani. Kenapa, saudaraku? Karena kita mau memenangkan orang lain. Karena kita punya kerinduan bahwa orang lain dimenangkan melalui kita. Tapi tidak mungkin itu terjadi kalau kita sendiri belum memenangkan diri sendiri. Jadi rahasia pertama yaitu kita mampu mematikan dalam diri kita sendiri 5 hal ini. Yang pertama, matikanlah. Saya tidak jabarkan panjang lebar karena kita dibatasi dengan waktu. Yang kedua di sini, buanglah. Jadi tadi pertama dimatikan, yang kedua buanglah. Put off. Kedua. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah,
dan kata-kata kotor. 5 hal yang harus dibuang tapi tidak pernah dibuang. Seperti orang berpakaian, sudah ada pakaian lusuh, pakai dari baju baru, jadi double. Yang lama masih ada, tapi mau pakai yang baru. Padahal jelas-jelas dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5:11. Karena itu siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dalam diri kita ini harus punya pilihan. Pilihan kita lah menentukan kita bisa maju. Pilihan kita menentukan kita menang atas diri sendiri. 5 hal yang harus dimatikan, kita harus belajar. Tuhan, mampukan aku untuk mematikan. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk mematikan 5 hal yang pertama. Yang kedua tadi, buanglah 5 hal juga. Tadi yang pertama 5, kedua 5 juga. Itu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Jadi kalau ada kita lihat muncul kata-kata kotor, mungkin kita tidak dengar langsung, tapi dari chatnya juga kita tahu. Bisa kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang tidak menguatkan. Tapi kata-kata yang meresahkan. Karena sekarang kan dunia canggih. Tidak harus didengar dengan telinga. Tapi waktu kita baca, kita tahu orang ini belum membuang 5 hal ini. Kalau 5 hal ini belum dibuang, itu juga menjadi hidupnya troublemaker. Dia bisa punya pengetahuan segudang. Bisa punya gelar yang panjang di belakangnya. Tapi tidak membuat dia punya kemampuan untuk melayani. Karena apa? Dirinya sendiri pun dia belum bisa menangkan. Bagaimana memenangkan orang lain? Lucu. Makanya harapan saya ke depan, setiap hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam kingdom family harus sudah bebas dari kondisi seperti ini. Harus sudah terlepas dari kondisi seperti ini. Dia punya kemampuan untuk membuang 5 hal yang kedua. Saya pribadi, saya berdoa buat diri saya sendiri. Tuhan, saya tidak suka 5 hal yang ini. Tapi aku tidak mampu. Tapi aku rindu supaya ini Tuhan berikan kemampuan untuk membuang ini. Ketika kita rindu dan berkata, Tuhan, berikan aku kemampuan, berikan aku kesanggupan untuk membuangnya. Sudah tahu, kerinduan Tuhan berkali lipat daripada kerinduan kita. Tuhan hanya menunggu respon kita. Tuhan menunggu sikap hati kita. Waktu kita berkata, aku tidak mampu untuk membuangnya. Tuhan hanya berkata, aku berikan kamu kemampuan. Tapi yang membuang bukan Tuhan, tapi kita sendiri yang membuang. Tapi kesanggupan untuk membuang itu bersama Tuhan. Maka dalam ayat yang katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan itu sumbernya dari Tuhan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk membuang yang membuat persoalan dalam kita melayani. Tapi kadang-kadang orang tidak konsentrasi kepada itu. Tapi ada konsentrasinya untuk show off, untuk tampil saja.
Tapi dia tidak pernah introspeksi ke dalam dirinya. Apa yang menjadi penghambat dalam melayani. Tapi hari ini Tuhan bukakan rahasia ini buat kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi hamba Tuhan yang excellent. Hamba Tuhan yang bukan biasa-biasa. Tapi hamba Tuhan yang luar biasa. Karena Yesus yang kita ikuti adalah Yesus yang luar biasa. Maka setiap hamba-hambanya pun juga luar biasa melayani. Ini yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, yang harus kita juga mengerti. Ada 5 hal lagi yang ketiga. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah pertama belas kasihan, kedua kemurahan, ketiga kerendahan hati, keempat kelemah lembutan, dan kelima kesabaran. Ini harus dipakaikan. Kenakanlah. 5 hal ini harus dipakai. Inilah dasar kita untuk melayani dasar. Karena kita ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Ada punya hati kemurahan. Ada kerendahan hati, kita tidak langsung terpancing dalam arti kata terus kita mau bawa satu persoalan seperti orang duniawi, tidak. Kita bisa punya masalah, tapi kita bisa selesaikan. Kenapa? Karena kita memiliki sikap rendah hati. Hanya orang yang rendah hatilah yang bisa membereskan persoalannya. Dia bisa menang atas diri sendiri karena dia memiliki sikap rendah hati. Rendah hati artinya menempatkan Tuhan nomor 1 di atas segala persoalannya. Itu rendah hati. Saya sampai hari ini belajar dalam poin-poin yang harus dipakai ini. Kadang-kadang saya masih ada kasar-kasarnya juga. Ya, dalam hal kelemah lembutan. Maka ada orang bilang, Pak, jangan terlampau kasar, Pak, ngomongnya. Ya, saya bersyukurlah. Ya, ada teman-teman mengingatkan, jangan terlampau kasar. Maksud Bapak saya tahu, itu baik, Pak. Tapi kadang-kadang ya BTL-nya keluar, patak tembak langsungnya keluar, ya kan? Ya, tapi saya bersyukur kalau ada orang masih mengingatkan, berarti dia mengasihi saya. Saya bersyukur saudara-saudaraku masih mau mengingatkan. Bagi saya itu sebagai wujud kasih. Wujud kasih itu bukan dielus-elus, tetapi diingatkan. Karena saya tahu orang mengingatkan itu, dia mau saya bertumbuh. Jadi ada 5 hal yang harus dipakai. Ketika 5 hal yang harus dimatikan, 5 hal yang harus dibuang, 5 hal yang harus dipakai ini menjadi dasar kita melayani. Saya bisa katakan saat ini bahwa semua orang yang mempraktekkan bagian-bagian ini, dia akan dipakai Tuhan dengan dasar. Kemanapun dia melayani. Saya sampai hari ini ada yang saya layani secara offline. Saya layani orang-orang yang punya masalah. Kalau menurut pemikiran saya tidak mampu. Tapi Tuhan yang memberikan kemampuan. Dari mana Tuhan memberikan kemampuan? Ketika saya membuka diri dan berkata, Tuhan, kesanggupanku hanya di dalam Tuhan. Maka 5 hal yang harus dimatikan. Saya belajar terus supaya jangan lagi hidup lagi. 5 hal yang harus dibuang. Saya buang juga. Tuhan berikan aku kemampuan untuk membuangnya. 5
5 hal yang harus dipakai untuk supaya Dasyat melayani. Tuhan, aku mau pakai 5 hal ini. Supaya kemanapun saya melayani, hidupku jadi berkat bagi setiap orang yang saya layani. Ketika saya berdoa ke arah hal ini, banyak hal-hal yang saya tidak pernah pikirkan. Kesanggupan demi kesanggupan Tuhan berikan. Karena kuasa Tuhan mengalir pada orang yang rendah hati. Hanya kepada orang rendah hatilah bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan Dasyat. Perkataan orang yang memiliki sikap, dia mengenakan yang harus dia kenakan. Di sanalah mulutnya diurapi oleh Tuhan. Karena kita rindu, perkataan yang kita ucapkan tidak sia-sia. Tapi perkataan yang diurapi Tuhan. Dan ini terjadi ketika 5 hal yang harus dimatikan, 5 hal yang harus dibuang, 5 hal yang harus dipakaikan. Dan ini kita katakan, aku siap Tuhan. Dan saya sangat optimis. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam melayani, cepat atau lambat, saudara akan dahsyat. Tuhan memakai dengan dahsyat. Amin. Dan jiwa-jiwa betul-betul dimenangkan bagi Yesus Kristus. Kenapa? Karena orang melihat dari diri kita bahwa benar-benar Kristus hidup. Jangan sampai ada berkata, jangan lihat saya. Perkataan itu, jangan lihat saya, itu hanya perkataan untuk membela diri. Tapi hari ini, kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Dan inilah rahasianya. Kita bisa melayani dengan dahsyat. Saya berdoa, saya tutup khotbah ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya, tapi Roh-Mu bekerja. Roh-Mu mengurapi, sehingga kami semua Tuhan hari ini, pada pagi hari ini, menjadi pelayan Tuhan yang dahsyat, pelayan Tuhan yang luar biasa. Ada urapan Tuhan, setiap perkataan dari mulut kami keluar, jiwa-jiwa pun bisa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bersama-sama. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada hambanya, Pak Heru, untuk melanjutkannya. Haleluya.